Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hadis yang berkaitan mengenai aspek realitas iman dalam kehidupan sosial. Saya Hadi Syah Putra 0104 182 123 Manajemen Dakwah Hadis Tematik. Realitas iman dalam kehidupan sosial itu meliputi dari aspek yang dibahas di sini: etika silaturahmi, yang kedua etika bertetangga, yang ketiga tentang puas, yang keempat etika berpolitik, yang kelima terakhir larangan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oke, yang pertama kita akan membahas dari etika silaturahmi. Orang yang suka bersalaman dan bersilaturahmi itu lebih panjang usianya dan luas rezekinya. Kenapa? Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang suka apabila Allah membentang luaskan rezeki baginya dan memanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, agar silaturahim bisa memberi manfaat dunia dan akhirat, maka ada adat atau etikanya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada niat yang baik dan ikhlas. Yang kedua, tahu waktu dan tempat. Yang ketiga, tidak angkuh atau sombong. Yang kedua, ada etika bertetangga. Manusia itu juga merupakan makhluk sosial yang dimana pasti akan yang namanya berinteraksi atau membaur dan membutuhkan yang namanya manusia yang lainnya. Jadi termasuk juga tetangga. Nah, untuk itu perlu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, ada juga nih etika dalam bertetangga yang harus kita ketahui, yaitu pertama, tidak menyakiti tetangga. Yang kedua, memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menghormati dan menghargai tetangga. Yang ketiga, ada POAX, di mana POAX ini yaitu planning, organizing, executing, and controlling. Jadi di sini akan kita kaitkan dengan hadis manajemen POAX. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tapi tidak melaksanakan, maka tetap ditulis sebagai satu amal yang baik yang sempurna baginya oleh Allah. Tetapi barang siapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul melaksanakan, maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat atau cabang sampai cabang yang banyak. Sebaliknya barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tetapi tidak dilakukan, maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna. Jika ia berencana melakukan kejelekan tersebut dan melaksanakannya, maka ditulislah sebagai satu kejelekan. Riwayat Bukhari. Nah, jadi di sini ada perencanaan yang dilakukan oleh hambanya. Sebelum melakukan sesuatu harus berpikir atau direncanakan dengan matang dan sebaik-baiknya sebelum nanti
ada efek dari dampak buruk yang kita lakukan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah yang dijaga oleh Allah. Di riwayat Bukhari. Jadi di sini adanya pengorganisasian dari seorang pemimpin dalam menjaga suatu yang dipimpinnya dengan sebaik-baik mungkin. Nama dari organisasi yang dipimpin, atau ada yang sedang digelutinya. Yang ketiga ada outsourcing atau penggerakan perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling kasih, saling menyayang dan saling cinta adalah seperti sebuah tubuh. Jika salah satu anggotanya merasa sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakan sulit tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini setelah ada yang namanya planning, perencanaan dan pengorganisasian dari suatu organisasi, dan digerakkanlah oleh pemimpin itu sendiri dalam menjaga hal yang namanya saling kasih dan menyayangi serta saling menghargai. Yang keempat dan terakhir ada controlling atau pengawasan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada, gantilah yang jelek dengan yang baik, bergaullah dengan orang yang lain dengan akhlak yang bagus. Tirmidzi, Ahmad. Next, yang ketiga ada etika berpolitik. Nah, etika ini sangat diperlukan sekali dalam bidang politik. Tentu kita harus bisa menjaga etika kita dimanapun kita berada. Dalam kitab Sunan Abu Daud ditemukan etika berpolitik, yakni diantaranya pemimpin harus bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Pemimpin dilarang untuk meminta jabatan. Orang cacat boleh menjabat, harus dipilih oleh umat, harus dibayar atau disumpah untuk melaksanakan jabatan dengan baik sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu juga yang rakyatnya dibayar untuk taat dan mendukung perintah dari pemimpin. Pemimpin dilarang korupsi, menerima hadiah dari siapapun yang berkaitan dengan jabatan. And the last, terakhir ada larangan korupsi, kolusi dan nepotisme. Di sini korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tiga hal yang sangat dikecam oleh agama apapun, termasuk agama Islam. Jadi ketiga perbuatan tersebut itu masuk dalam kategori tindakan negatif yang buruk di mata Allah maupun manusia. Karena saking buruknya korupsi, kolusi dan nepotisme, Rasulullah SAW melarangnya dengan sangat keras, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata telah mengabarkan kepadaku Adi bin Thabit, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau melarang nuhbah atau harta rampokan dan perbuatan mutilasi. Hadis riwayat Bukhari. Bye, thank you, makasih, semoga bermanfaat. Maaf atas kesalahan dan kekhilaafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.